Halo, senang bertemu kalian lagi. Selamat datang di Sigma Story. Kasus pembunuhan hari ini, kita akan melanjutkannya dengan sebuah kasus yang menyedihkan di desa Shihu, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Kasus ini telah membuat seorang gadis muda meninggal pada usia 18 tahun. Usia yang paling indah dalam kehidupan seseorang, sementara pelaku telah menghabiskan sisa hidupnya untuk melarikan diri dalam bayangan masa lalu selama 29 tahun. Jadi apa penyebab dan tragedi dari cerita ini? Bagaimana hal itu terjadi? Mari kita dengarkan cerita ini bersama kami. Pada pagi hari tanggal 19 Mei 1988 di desa Shihu, Provinsi Jiangsu, seorang perawat muda pulang setelah bekerja pada shift malam di Pusat Kesehatan Lianyungang. Dia tinggal di barisan rumah tua sederhana yang hanya berjarak ratusan meter dari tempat dia bekerja. Ketika dia mencoba membuka pintu kamarnya, tiba-tiba dia mencium bau darah. Seketika pandangan perawat muda ini melintasi bawah pintu kamar yang berada di sebelahnya. Pemandangan yang dia lihat adalah genangan darah cukup besar yang masih terlihat belum kering mengalir keluar dari celah pintu kayu kamar. Melihat ini, perasaan tidak menyenangkan mulai menyelimuti dan karena pintu dalam kondisi tidak terkunci, dia mencoba melangkah masuk ke dalam. Dan seketika rasa kantuk setelah bekerja shift malam langsung hilang setelah melihat kondisi ruangan. Pemandangan yang dia lihat membuat perawat wanita ini segera merasa mual. Dalam keterkejutan, perawat ini berteriak dalam kepanikan sambil matanya masih menatap genangan darah besar di depan matanya. Teriakan itu membuat penghuni di sekitar asrama berlari ke arahnya dan pemandangan yang mereka lihat membuat mereka ketakutan. Salah satu dari mereka dengan cepat naik sepeda menuju kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian ini. Setelah menerima laporan, polisi segera tiba di tempat kejadian pada pukul 8.10 pagi dengan cepat mengendalikan kerumunan dan mereka menemukan terdapat total 3 genangan darah besar. Di dinding kamar tersebut terdapat banyak cipratan darah dan di tanah terdapat genangan darah yang masih sangat baru dengan dimensi 40 cm dan 35 cm tepat berada di depan pintu. Juga ditemukan 2 genangan darah besar lainnya berada di dekat sudut kamar dan dinding di sisi selatan dengan banyak jejak-jejak kaki di sekitar. Namun tidak ada korban di dalam kamar dan tidak ada tanda-tanda adanya perampokan. Jadi asumsi awal adalah pelaku mungkin tidak melakukan tindakan perampokan. Tetapi dengan adanya 3 genangan darah yang besar seperti itu, pasti ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam kamar ini. Bahkan jika ada korban, bisa dipastikan bahwa korban telah meninggal. Dari informasi orang-orang di asrama dan penghuni yang tinggal di sekitar sini, diketahui bahwa kamar ini milik seorang dokter bernama San. Melihat kondisi darah bertebaran di ruangan seperti itu membuat semua orang berpikir bahwa mungkin dokter San telah meninggal. Oleh karena itu, rekan-rekannya segera meminta polisi untuk melaporkan hal ini kepada keluarganya. Tapi saat ini ada seorang dokter wanita lain yang dekat dengan dokter San memberikan informasi bahwa dokter San memiliki rumah pribadi di dekat daerah ini. Jadi sekarang kamar asrama ini sangat jarang ditempati oleh dokter San. Diketahui juga bahwa kamar ini sedang disewakan oleh dokter San untuk teman sekelas putrinya yang sedang belajar di sini guna kenyamanan dalam persiapan mengikuti ujian masuk universitas. Beberapa saat kemudian dokter San juga segera datang ke asrama dan polisi akhirnya mendapatkan informasi tentang gadis yang tinggal di kamar ini, yaitu Xiao Fang. Xiao Fang adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Menurut cerita dokter San, Xiao Fang adalah seorang gadis yang baik dan rajin belajar. Karena lokasi rumahnya jauh dari universitas dan sulitnya akses dalam berpergian, dan dia membutuhkan lingkungan yang tenang untuk belajar guna menghadapi persiapan ujian yang baik. Xiao Fang meminta bantuan dokter San untuk membantunya mendapatkan tempat tinggal, tetapi sekarang Xiao Fang hilang. Jadi di mana Xiao Fang sekarang? Darah di lantai dan di dinding kamar ini milik siapa? Apa hal mengerikan yang telah terjadi di kamar ini? Ketika polisi sedang menyelidiki tempat kejadian, seorang dokter perempuan yang tinggal di ruangan sebelah melaporkan kepada polisi bahwa semalam dia terbangun oleh suara keras ketika dia masih tertidur lelap. Pada saat itu tidak ada smartphone seperti sekarang yang dengan mudah bisa memeriksa waktu di tengah malam. Jadi dokter perempuan ini hanya menentukan sekitar pukul 12 malam sampai 1 pagi. Ketika dia mendengar suara ketukan pintu di sebelah dan suara seorang pria berkata, "Aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu."
Dan suara Xiaofang menjawab dengan cukup lembut mengatakan kepada pria itu untuk pulang karena mereka belum mencapai titik di mana saling jatuh cinta. Kehidupan pasangan muda ini membuat kebisingan sehingga dokter awalnya tidak terlalu khawatir. Tetapi beberapa saat kemudian dia mendengar suara pintu yang ditendang keras dan suara pria meminta Xiaofang membuka pintu. Tetapi tidak mendengar jawaban Xiaofang. Kemudian suara pintu yang terbuka dan Xiaofang berteriak keras. Dokter perempuan ini melihat bahwa ruangan sebelah sangat bising pada saat tengah malam. Jadi dia marah dan tanpa sadar mengumpat beberapa kata untuk merendahkan suara mereka dari jendela kamar kepada Xiaofang. Kemudian setelah ia berteriak kebisingan ini segera berhenti. Dokter ini mengira bahwa pasangan itu sudah menyadari kebisingan mereka, jadi dia mencoba tidur lagi. Beberapa saat kemudian, ketika dia masih tidur lelap, dokter perempuan ini masih samar-samar mendengar suara sepeda yang didorong keluar dari ruangan. Suara sepeda didorong menjauh, kemudian suara sepeda akhirnya menghilang. Petunjuk yang diberikan oleh dokter wanita ini sangatlah penting. Polisi yakin karena banyak sekali darah di ruangan itu, maka akan ada sedikit darah pada ban saat sepedanya keluar dari ruangan. Beberapa polisi dengan cepat keluar dari halaman dan melihat jejak tertinggal di permukaan tanah. Mereka mengikuti jejak darah di tanah dan akhirnya menemukan jenazah seorang gadis muda di samping tumpukan jerami di sisi timur desa. Saat itu Xiaofang ditemukan sudah tidak bernyawa dan sedang berbaring diam di tumpukan jerami. Dia menggunakan pakaian musim gugur di bagian atas dan celana panjangnya telah ditarik sampai ke mata kaki dan dia ditutupi dengan jerami. Selain wajahnya yang berlumuran darah, ada banyak luka lain di lengan yang cukup dalam dan patah kuku yang baru, menunjukkan bahwa gadis muda ini melawan dengan gigih pada saat itu. Berdasarkan hasil laporan forensik, Xiaofang meninggal karena dibacok dengan senjata tajam dan mengalami syok hemoragik akibat dari kehilangan terlalu banyak darah. Selain itu, terdapat tanda-tanda kekerasan seksual yang terlihat jelas pada tubuh Xiaofang. Siapa pelakunya? Dan mengapa dia melakukan pembunuhan yang kejam terhadap seorang gadis berusia 19 tahun yang tidak bersalah? Informasi tentang seorang gadis tak bersalah yang disiksa dengan kejam membuat orang-orang di sekitarnya merasa marah. Satu-satunya saksi pada saat itu adalah seorang dokter perempuan yang merupakan tetangga sebelah kamar yang hanya tahu bahwa Xiaofang baru saja datang ke sini untuk belajar. Karena dia bekerja sepanjang hari, jadi dia juga jarang berinteraksi dengan masyarakat setempat dan juga belum pernah melihat pria itu berbicara dengan Xiaofang. Dia hanya mendengar suaranya dan mengira mereka adalah pasangan yang sedang saling mencintai. Saksi juga tidak memiliki informasi apapun tentang ciri-ciri fisiknya. Kematian Xiaofang, seorang siswi berusia 18 tahun di asrama pusat kesehatan, segera menyebar dan membuat daerah ini gelisah. Ini seperti bom yang dijatuhkan di dalam danau yang tenang. Beberapa orang menganggap pelaku adalah orang mesum dengan sifat buruk yang mengikuti siswi kedokteran secara sendirian di malam yang sepi, kemudian menyergap dan melakukan kejahatan. Semua orang menyebarkan rumor dan untuk sementara penduduk kota bahkan tidak berani keluar di tengah malam dalam waktu yang lama karena takut menjadi korban berikutnya. Saat ini polisi mulai menyelidiki untuk mencari informasi tentang pria yang muncul pada waktu itu. Informasi ini didasarkan pada hubungan Xiaofang dengan teman-teman sekelasnya. Temannya mengatakan bahwa gadis ini cukup tertutup, pada dasarnya hanya memiliki hubungan pertemanan dengan teman sekelasnya di sekolah. Xiaofang adalah seorang gadis yang ceria dan sopan serta rajin belajar. Tetapi ketika ditanya apakah ada kecurigaan tentang pria yang mengganggu atau mengikuti Xiaofang, teman-temannya semua menjawab bahwa mereka tidak tahu karena Xiaofang hampir tidak pernah berbagi tentang masalah asmara pribadinya. Hubungan persahabatan yang sehat tanpa dendam membuat penyidik sulit menemukan arah dan saat ini ayah dari Xiaofang tiba-tiba memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada polisi. Ternyata ketika ayahnya sedang sedih dan mulai mengatur barang-barang putrinya untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan, dia menemukan di laci gadis itu ada beberapa surat cinta. Surat-surat yang penuh dengan kata-kata manis dan romantis. Dan juga ada surat-surat dari seorang pria tetapi dengan kata-kata yang sangat membenci. Semuanya ditandatangani dengan nama Liu Qiang. Dan ayah dari Xiaofang juga mengatakan bahwa dia pernah bertemu dan mengusirnya ketika dia mengikuti putrinya sampai ke dalam rumah ketika dia pulang larut malam.
Anak perempuan saya pulang ke rumah dan merasa sangat terganggu dengan pemuda yang sangat panas ini. Di zaman di mana metode komunikasi utamanya adalah pertukaran surat, tidak mengherankan jika seorang gadis cantik muda menerima banyak surat cinta seperti itu. Namun isi dari surat-surat ini sangat menakutkan seperti aku tidak bisa hidup tanpamu. Jika aku tidak bisa memilikimu, aku akan mati bersamamu. Jika aku bisa menikahimu, aku akan menjadi pria yang lebih baik dari semua orang. Tetapi jika aku tidak bisa mendapatkanmu, aku akan menjadi tahanan atau iblis di neraka. Dilihat dari isi surat ini sama sekali bukan surat cinta biasa, tetapi lebih seperti surat ancaman yang memaksa penerima untuk menerima pernyataan cinta. Orang yang mengirim surat-surat ini sangat mungkin menjadi pelaku kejahatan dan kemungkinan besar ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang disebabkan oleh konflik emosional. Dengan arah penyelidikan ini, para penyidik segera mencari dan pergi ke rumah Liu Qiang untuk menyelidiki. Pada saat itu, Liu Qiang adalah seorang siswa SMA berusia 18 tahun dan dia pernah menjadi teman sekolah menengah Xiao Fang. Tetapi setelah mencapai rumah Liu Qiang, hanya ibunya yang sedang menangis dan memberikan surat perpisahan kepada polisi yang ditulis oleh Liu Qiang. Dalam surat tersebut, Liu Qiang mengatakan bahwa dia adalah anak yang durhaka dan bersalah kepada orang tuanya ketika harus pergi seperti ini. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayah, ibu, dan saudara-saudara dalam keluarga. Selain surat dari Liu Qiang, polisi juga menemukan kapak dan pakaian yang penuh dengan darah yang berada di sudut kamarnya. Menunjukkan bahwa setelah kembali ke rumah untuk menulis beberapa kata untuk orang tuanya, dia segera melarikan diri tanpa membawa barang bukti. Meskipun pelaku telah diidentifikasi sebagai Liu Qiang, mereka tetap tidak bisa menemukannya karena penerapan pengawasan transportasi dan akomodasi belum sesuai prosedur. Banyak tempat tidak melaporkan informasi penyewa tempat tinggal dengan baik. Longgarnya peraturan ini telah menciptakan celah bagi para penjahat seperti Liu Qiang untuk melarikan diri dalam waktu yang lama. Pada tahun 1980 dan 1990-an, ketika pelaku melarikan diri, polisi hanya dapat melakukan penyelidikan berdasarkan hubungan antara tersangka dan keluarganya. Tidak ada pengetesan DNA, tidak ada basis data informasi, tidak ada internet. Jika pelaku kejahatan memutuskan untuk tidak menghubungi kerabatnya, hampir tidak ada petunjuk untuk dilacak, seolah-olah mereka menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun. Anggota keluarga Xiao Fang tidak pernah menyerah dalam memburu pembunuh. Setelah kematian putrinya, orang tua Xiao Fang rambutnya menjadi beruban setelah melewati banyak malam yang sulit. Sedangkan adik laki-laki Xiao Fang saat itu masih bersekolah dasar dan kematian kakak perempuannya telah meliputi masa kecilnya dengan kegelapan. Lebih dari 20 tahun telah berlalu ketika orang tua Xiao Fang sudah tua dan lemah. Adik laki-laki Xiao Fang masih sering menghubungi penyidik setiap tahun untuk menanyakan perkembangan penangkapan pembunuh. Adik laki-laki Xiao Fang sering menelepon dan setiap setahun sekali akan membawa orang tua yang sudah tua ke kantor polisi untuk bertanya tentang perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Xiao Fang. Setiap kali mengunjungi makam putrinya, pasangan tua itu telah menderita banyak kesedihan dan penderitaan selama lebih dari 20 tahun. Mereka sering diam-diam menyeka air mata dan berkata kepada putrinya bahwa motivasi terbesar mereka adalah suatu hari bisa melihat pembunuh ditangkap dan keadilan dikembalikan kepada lingkungan kecil mereka. Namun harapan yang penuh kegelisahan dan penderitaan keluarga Xiao Fang terus berlalu dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, hampir 30 tahun Liu Qiang menghilang dan tidak pernah menghubungi keluarganya, bahkan tidak ada yang yakin apakah Liu Qiang masih hidup atau sudah mati. Waktu berlalu dari tahun ke tahun dan para polisi muda yang bertanggung jawab atas kasus ini telah menjadi paman yang mendekati masa pensiun. Tetapi mereka tidak pernah melupakan kasus ini dan mereka semua menyimpan dengan cermat berkas-berkas yang terperinci selama beberapa dekade terakhir agar petunjuk tidak terputus dan bukti tidak hilang. Sejak tahun 2000 dengan perkembangan teknik penyelidikan kejahatan yang kuat, sistem identifikasi penduduk juga telah ditingkatkan. DNA orang-orang yang pernah melakukan kejahatan telah disimpan dan sistem DNA nasional telah didirikan, sehingga banyak pelaku yang melarikan diri dalam kasus-kasus sebelumnya mulai ditangkap. Pada suatu malam tahun 2017, seorang polisi bernama He Wenfeng dari tim kejahatan Jiangsu Donghai sedang bekerja lembur untuk memeriksa data.
He Wenfeng adalah anggota dengan keterampilan pencarian terbaik di tim kejahatan. Ketika mencari tahu karakteristik identifikasi Liu Qiang dalam sistem dan mencari data, tiba-tiba dia merasa sangat familiar ketika melihat satu persatu deretan gambar file dari orang-orang yang melintas di depan matanya. He Wenfeng dengan cepat menaruh cangkir kopi di meja dan melihat kembali gambar yang diperbesar di depan matanya dan memperhatikan seorang pria dengan wajah panjang dan kurus dengan gaya rambut yang sama. Benar-benar mirip dengan Liu Qiang. Dengan antusias, dia mengatakan dengan suara keras kepada penyidik dan segera membuka folder tentang Liu Qiang di komputernya untuk melihat kembali informasi rinci tentang kasus pembunuhan ini. Karena setelah bertahun-tahun meskipun para penjahat telah berubah dan menggunakan identitas palsu, informasi tentang karakteristik identifikasi tanda-tanda di tubuh seseorang sangat sulit untuk dipalsukan. Misalnya ketika polisi menemukan bahwa orang-orang memiliki nama yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik fisik yang sama itu sangat mengejutkan. Mulai dari tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan bahkan sidik jari. Akhirnya, setelah membandingkan dengan hati-hati, penyidik menemukan bahwa pria itu 80% mirip dengan Liu Qiang dalam usia dan penampilan. Ketika memeriksa informasi tentang pria dalam foto tersebut, mereka mengetahui bahwa namanya adalah Liu Jian. Menurut catatan yang ada, Liu Jian berasal dari Provinsi Jilin yang merupakan seorang anak yatim piatu tanpa informasi tentang orang tua dan saat ini dia tinggal dengan istrinya di Shandong. Mereka membandingkan dua foto Liu Qiang sebelum dia melarikan diri dengan foto Liu Jian dan menemukan kesamaan di antara keduanya. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan penangkapan karena mereka mengetahui bahwa Liu Qiang dapat melarikan diri dari pengejaran selama hampir 30 tahun berkat kelihayan dan kemampuan persembunyiannya. Melalui penelitian dan informasi polisi menemukan bahwa saat itu Liu Qiang kebetulan sedang berada di kota Baiyin di Provinsi Gansu. Pada tanggal 27 Oktober 2017, penyidik bergegas menempuh perjalanan lebih dari 7.000 km ke kota Baiyin. Namun seolah Tuhan sedang bercanda, mereka menemukan informasi bahwa Liu Qiang telah melewati mereka dan kembali ke Dezhou, Provinsi Shandong di mana dia dan istri serta anaknya tinggal bersama. Setelah mengetahui kabar tersebut, polisi yang tergabung dalam tugas mengertakkan gigi dan tidak berhenti sejenak mereka langsung menuju ke Shandong. Pada tanggal 29 Oktober 2017, karena lokasi spesifik Liu Qiang di desa tersebut belum diketahui, polisi harus berjaga di pintu masuk desa agar tidak meningkatkan kewaspadaan pelaku. Pada saat ini, sebuah kebetulan terjadi saat penyidik sedang menyamar dan membeli sesuatu di kantin. Dia mendongak dan melihat seorang pria paruh baya mengendarai sepeda dengan perlahan melewati mobilnya. Penyidik dengan keterampilan identifikasi yang sangat kuat dengan cepat memindai kemunculan penjahat Liu Qiang di benaknya. Pria yang mengendarai sepeda ini sangat mirip dengan Liu Qiang sehingga dengan dalih menanyakan arah, penyidik menghentikan sepeda pria tersebut. Setelah penyidik melakukan beberapa kata percakapan, walau Liu Qiang telah menggunakan gaya bicara dengan aksen Timur Laut Tiongkok, namun penyidik memperhatikan detail bahwa dia terlalu gugup. Pengalaman bertahun-tahun dalam penangkapan telah mengajarkan polisi bahwa ketika tersangka dan buronan ditangkap, detak jantung mereka biasanya meningkat secara tiba-tiba karena rasa bersalah mereka. Penyidik itu pun pergi setelah mendapatkan kepastian identifikasi dan mulai menerapkan kontrol dalam penangkapan pelaku. Mereka tidak berani gegabah karena alasan Liu Qiang berhasil bersembunyi hampir selama 30 tahun karena kemampuan dalam menganalisa situasi sekitarnya. Semua penyidik dikerahkan untuk menghindari rute pelarian di sekitar lokasi tempat Liu Qiang bekerja, kemudian sekelompok polisi berpakaian biasa mendekati Liu Qiang dan perlahan-lahan mendekatinya. Saat itu Liu Qiang sedang duduk istirahat di tempat kerja bersama rekan kerjanya ketika melihat beberapa orang asing mendekat. Dengan curiga, ia berusaha membatasi kontak dengan orang asing. Liu Qiang berdiri dan berpura-pura merokok dan mundur ke arah gerbang. Seorang penyidik memanggil dengan keras Liu Qiang berhenti. Pria ini telah menggunakan nama Liu Jian selama bertahun-tahun dan ketika mendengar seseorang memanggilnya Liu Qiang, dia segera tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Dia segera berlari, namun karena banyak penyidik yang mengawasi sekitar tempat kerja, Liu Qiang segera ditangkap. Pada sekitar pukul 6 malam tanggal 30 Oktober 2017, Liu Qiang dibawa kembali ke kantor polisi Donghai di kota Lianyungang, Provinsi Jiangsu.
Awalnya Liu Jian dengan segala cara menolak menerima kenyataan bahwa dia adalah Liu Qiang. Polisi mengetahui bahwa tersangka ini telah melarikan diri selama hampir 30 tahun dan mungkin telah mempelajari beberapa metode kontra penyelidikan dan memiliki pertahanan psikologis yang kuat. Namun pertahanan psikologisnya runtuh ketika seorang penyidik mengatakan bahwa orang tua Liu Qiang masih hidup di daerah ini. Sekarang kami akan melakukan tes DNA dengan mereka. Jika hasilnya menunjukkan hubungan darah, maka tidak ada keraguan lagi bahwa dia tidak bisa membantah identitasnya. Pada saat dia melihat foto gadis yang ia sakiti diletakkan di atas meja, semua rahasia yang telah ia coba sembunyikan selama hampir setengah hidupnya tidak mungkin lagi untuk dikubur. Liu Jian perlahan-lahan menundukkan kepala dan mengakui kebenaran bahwa dia adalah Liu Qiang. Liu Qiang sangat menyesal dan mengatakan bahwa ia tidak pernah melupakan kejahatan yang telah dia sembunyikan selama 29 tahun. Xiao Fang seperti benih yang tertanam dalam diri saya. Terkadang akar-akar itu merambat dan tumbuh dalam kenangan, membuat saya sulit bernafas. Saya tidak ingin melakukan hal itu, saya tidak ingin menyakiti dia. Hanya saja pada saat itu saya tidak bisa mengendalikan diri. Liu Qiang mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan karena frustasi setelah gagal mendekati gadis muda ini. Liu Qiang tertarik pada Xiao Fang dan terus mengungkapkan perasaannya. Namun gadis muda ini berkali-kali mengatakan kepada Liu Qiang bahwa dia masih muda dan tujuan utamanya adalah belajar dan dia tidak berpikir tentang hubungan asmara pada usia ini. Liu Qiang berpikir bahwa dengan tetap berusaha suatu saat Xiao Fang akan tergugah. Tetapi setiap kali Xiao Fang melihat bayangan Liu Qiang di jalan saat pulang sekolah, dia selalu berusaha menghindar atau mengambil jalur lain. Dalam satu kesempatan, Liu Qiang melihat Xiao Fang sedang berbicara dengan seorang teman yang berbeda jenis kelamin dengan senyuman yang ceria, sementara ia terus menghindari tatapan Liu Qiang. Liu Qiang berpikir bahwa mungkin Xiao Fang hanya memiliki sedikit perasaan baik terhadapnya. Meskipun Liu Qiang sedang dalam masa muda yang penuh dengan cinta buta, Liu Qiang percaya bahwa ia akan hidup dan mati dengan cinta ini. Ia telah mengikuti Xiao Fang dan berharap bahwa ia hanya akan menjadi miliknya. Liu Qiang berpikir bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan Xiao Fang, maka orang lain juga tidak akan mendapatkannya. Jika Xiao Fang terus menolak perasaan cintanya, ia akan mati bersamanya. Pada malam itu, ia pergi ke kamar di asrama pusat medis Lianyungang tempat Xiao Fang tinggal dan segalanya terjadi seperti yang telah diungkapkan oleh seorang dokter wanita di kamar sebelah kepada polisi. Liu Qiang mengakui bahwa pada awalnya ia ingin membunuh Xiao Fang dan kemudian merencanakan untuk bunuh diri. Tetapi ia tidak cukup berani. Jadi ia mengabaikan niat bunuh diri dan memperkosa Xiao Fang di atas rumput kering. Pada saat itu, setelah membunuh dan membawa mayat dalam jarak yang cukup jauh, Liu Qiang kehabisan tenaga, jadi ia mengambil sedikit rumput dan menutupi tubuh Xiao Fang. Kemudian ia kembali ke tempat kejadian dan mencuri sepeda Xiao Fang sebelum melarikan diri. Liu Qiang menceritakan bahwa setelah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, terutama terhadap seseorang yang ia cintai, ia merasa kacau dan bingung, jadi ia terus berjalan ke arah utara. Liu Qiang hidup sebagai seorang pengembara di wilayah timur laut. Selama bertahun-tahun setelah ia tinggal di sana tanpa nama dan belajar berbicara dengan dialek setempat, ia kemudian pergi ke kota Baisan di provinsi Jilin. Selama waktu ini, ia mengganti nama dan bekerja dalam berbagai pekerjaan serabutan. Dan kadang-kadang, ia melakukan hal-hal ilegal dan bersembunyi karena takut ditangkap polisi. Setelah hidup mengembara untuk waktu yang lama, Liu Qiang merasa sangat lelah. Melalui perkenalan seorang teman, Liu Qiang bertemu dengan istrinya sekarang. Karena istrinya tinggal di Sendong dan dia bekerja di Jilin, Liu Qiang sering berpergian antara Jilin dan Sendong. Kehidupan biasa dan damai adalah apa yang ia dambakan sehingga Liu Qiang yang hampir sepanjang hidupnya bersembunyi di Tibet akhirnya menetap di Sendong lalu menikah dan memiliki anak. Banyak tahun telah berlalu sejak kejadian itu, Liu Qiang berpikir dia tidak akan dihukum oleh hukum setelah mengganti nama, mengubah logat lokal, dan melarikan diri dari kampung halamannya yang lama. Namun tak disangka setelah 29 tahun, dia masih dikejar oleh polisi. Pria yang duduk di dalam sel penjara mengingat semua yang telah terjadi dan menyesal. Sekarang dia juga menjadi seorang ayah bagi seorang putri dan dia dapat memahami perasaan sedih orang tua Xiao Fang ketika dia meninggal.
Ada kebetulan bahwa ketika Liu Qiang ditangkap, putrinya baru saja berusia 18 tahun, sama seperti usia gadis yang kehidupannya diambil oleh Liu Qiang di masa lalu. Setelah dibalik jeruji besi penjara, Liu Qiang hanya berkata pada putrinya agar belajar dengan rajin dan mencintai siapapun di usia ini. Ini bukanlah pesan yang dulu Xiao Fang sering katakan kepada Liu Qiang, tetapi dia tetap keras kepala dan tidak mau mengerti. Dan setelah 29 tahun pelariannya dan menjadi seorang ayah, dia berkata kepada putrinya yang berusia indah seperti Xiao Fang. Kalimat ini karena kebodohan dirinya sendiri, dia butuh waktu yang terlalu lama untuk menyadari hal itu, dan dia juga menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk melarikan diri dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Mungkin ketika dia mengatakan hal itu kepada putrinya, sekali lagi gambaran Xiao Fang kembali dalam kenangannya. Akhirnya, setelah sejarah kejahatannya, Liu Qiang yang berusia 48 tahun dihukum mati sebagai pembalasan atas perbuatan kejamnya pada hari itu. Setelah persidangan, adik laki-laki Xiao Fang berlutut untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada polisi tersebut, dan pria ini menangis seperti seorang anak kecil. Terima kasih karena akhirnya pembunuh itu telah membayar perbuatannya dan arwah kakak perempuannya Xiao Fang bisa beristirahat sejak hari itu. Dalam cerita ini, Anda melihat seseorang yang gila seperti Liu Qiang, yang percaya bahwa jika Xiao Fang menolak perasaannya, dia tidak bisa melanjutkan hidup dan ingin mati bersama korban. Namun pada kenyataannya setelah Xiao Fang meninggal, dia masih hidup sendiri dengan sehat, lemah, dan kemudian menikahi orang lain. Jadi sejak awal, jika dia tidak gila dan ekstrem sampai sejauh itu, dia tidak akan mendorong keluarganya dan keluarga Xiao Fang ke dalam tragedi hanya karena tidak bisa mengendalikan diri sendiri, dan menghabiskan sisa hidupnya untuk melarikan diri dan dieksekusi. Apakah itu pantas? Sedangkan untuk Xiao Fang sangat disayangkan untuk gadis ini. Dia adalah seorang gadis yang baik, tetapi dia bertemu dengan seseorang yang gila seperti Liu Qiang yang membuat masa depan cerahnya selamanya berhenti di usia 18 tahun. Itulah kisahnya. Terima kasih telah menonton.